Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Oktaviani. Saya peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 21. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi sedikit tentang resume kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Di mana pada materi kali ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, konsep kesiapsiagaan bela negara. Yang kedua, kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, yaitu tentang tata tempat kegiatan resmi, bagian dari keprotokolan. Yang pertama, konsep kesiapsiagaan bela negara dimulai dari definisi tentang kesiapsiagaan bela negara. Menurut asal katanya, kata bela negara, kesiapsiagaan bela negara berasal dari kata kesamaptaan, artinya kesiapsiagaan, yang berasal dari kata samapta, artinya siap siaga. Menurut KBBI, kata bela artinya menjaga baik-baik, memelihara, merawat, menolong, serta melepaskan dari bahaya. Dapat disimpulkan, definisi bela negara adalah kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terdapat dasar hukum dalam bela negara. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara bagi peserta Latsar CPNS, yang pertama yaitu definisinya. Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan adalah kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada manfaat latihan kesiapsiagaan bela negara, yaitu sebagai modal penguatan jasmani, mental, dan spiritual dalam pelaksanaan tugas CPNS dan sebagai pemersatu bangsa dari segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki untuk mampu membela negara. Yang pertama adalah kesehatan jasmani. Semakin tinggi kesehatan jasmani seseorang, maka semakin meningkat pula daya tahan tubuh sehingga mampu mengatasi beban kerja yang diberikan. Yang kedua, kesehatan mental. Kesehatan mental yang dibangun dengan baik akan membuat ASN sebagai pelayan masyarakat dapat menghadapi dan memecahkan masalah yang terjadi dan mencintai pekerjaan yang menjadi tugas jabatannya. Perlu dilakukan pelatihan kesiapsiagaan jasmani dan mental. Dengan pelatihan yang dapat membangun CPNS memiliki kesiapsiagaan jasmani dan mental, diharapkan CPNS dalam menjalankan setiap tugas jabatannya dapat berperforma dengan optimal dan tercapai moto melayani untuk membahagiakan. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara yaitu etika, etiket, dan moral. Etika yaitu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan. Etiket yaitu bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai aturan, tata krama, sopan santun, dan tata pergaulan dengan cara yang baik, patut, dan pantas. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan bagi ASN profesional. Yang pertama, very good grooming atau berpenampilan baik.
Yang kedua, correct body posture atau memiliki postur tubuh yang bagus. Yang ketiga, confidence atau percaya diri. Dan yang keempat adalah communication skill atau kemampuan berkomunikasi yang baik. Selanjutnya, moral. Moral yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok yang mengatur tingkah lakunya. Seorang ASN harus memiliki etika, etiket, dan moral yang baik sebagai teladan bagi masyarakat dan sebagai garda terdepan dalam kesiapsiagaan bela negara. Kemampuan awal bela negara yang terakhir yaitu ada kearifan lokal. Kearifan lokal itu dapat didefinisikan sebagai hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di mana tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Dengan menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa merupakan salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Pembahasan yang ketiga yaitu keprotokolan dan akan diambil satu yaitu tata tempat. Dimulai dari penjelasan atau pengertian tentang keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatannya dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Nah, kita akan bahas tata tempat. Tata tempat itu pada hakikatnya mengandung unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Berikut ini adalah contoh tata tempat. Gambar 1, jika untuk posisi berdiri, contoh pengaturan tata tempatnya ada dua keadaan. Bila ada berjabat tangan, maka posisinya pimpinan di nomor 1 ada di sebelah kanan, diikuti 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk staf atau masyarakat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dimulai dari sebelah kiri. Nah, bila tidak berjabat tangan, maka tata posisi berdiri, pimpinan ada di tengah, dan diapit dilanjutkan oleh staf dan masyarakat. Gambar 2, contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Jika meja rapat berbentuk U, maka posisi pemimpin rapat berada di sini, di tengah, nomor 1, diikuti 2, 3, 4, 5, dan posisi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sebagai peserta rapat. Jika meja berbentuk bulat, maka posisi pemimpin rapat berada di tengah sini, diikuti dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7 peserta rapat. Dan yang ketiga, contoh pengaturan tata tempat posisi duduk jika pertemuan yang terjadinya adalah pertemuan tatap muka, di mana pimpinan berada di depan, maka posisinya di sini 1, 2, 3, 4 dilanjutkan, pinggirnya adalah staf. Atau untuk tempat duduk, maka pimpinan ada di posisi 1 yang sebelah kiri ini atau blok kanan sebelah sini, dilanjutkan dengan 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 untuk staf dan masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.